Coba Anda bayangkan situasi ini sejenak. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari di bulan suci Ramadan. Jam segitu kan orang biasanya lagi tidur pulas ya? Atau baru mulai siap-siap buat makan sahur? Betul. Anda berada di sebuah area permukiman warga yang cukup padat di kota Makassar. Suasana yang seharusnya tenang, itu mendadak pecah. Tiba-tiba, dari ujung jalan, terdengar suara letupan berulang kali. Tak, 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 tak. Wah, itu pasti bikin kaget, memecah keheningan banget. Sangat memecah keheningan. Apalagi disusul raungan mesin beberapa sepeda motor yang saling kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi di lorong sempit. Warga sekitar langsung terbangun, panik, dan mengintip dari balik jendela dengan kebingungan. Kalau dengar suara letupan berulang dan motor ngebut begitu, pikiran pertama pasti ini ada baku tembak sungguhan atau tawuran geng bersenjata. Tepat. Namun, kalau Anda berpikir ini adalah adegan dari film aksi atau baku tembak antar geng yang sungguhan, Anda keliru besar. Percaya atau tidak, kekacauan massal yang meneror warga ini dipicu oleh sekelompok orang yang sedang asyik bermain senjata mainan berpeluru gel, atau yang populer disebut gel blaster. Pemandangan yang sangat kontras ya. Sesuatu yang dirancang dan dijual bebas dengan label mainan justru menciptakan teror visual dan audial yang luar biasa di tengah masyarakat yang sedang beristirahat. Itulah yang akan menjadi fokus utama kita hari ini. Berdasarkan tumpukan sumber berita yang terbit pada tanggal 2 Maret 2026 lalu, ada ringkasan dari berbagai video yang viral di media sosial. Ditambah lagi kita punya pernyataan resmi ya. Iya, bener banget. Pernyataan langsung dari Kapolrestabes Makassar dan Wali Kota Makassar. Jadi kita punya misi khusus dalam pembahasan mendalam kali ini. Kita harus membedah fenomena ini sampai ke akarnya. Betul. Mari kita urai perlahan. Mengapa Anda sebagai pendengar harus repot-repot peduli dengan fenomena spesifik di Makassar ini? Alasannya cukup sederhana. Karena batas antara hiburan semata dan ancaman terhadap ketertiban umum ternyata sangat tipis. Sangat tipis. Dan ini bukan cuma soal anak-anak nakal di satu daerah saja loh. Tepat. Ini adalah potret fenomena psikologi massa dan isu keamanan publik yang esensinya bisa terjadi di kota mana saja. Bahkan bisa saja bulan depan tren ini sampai di jalanan depan rumah Anda sendiri. Fokus utama pembahasan kita hari ini adalah mengurai risiko-risiko fundamental yang sangat serius di balik permainan yang tampaknya sepele ini. Hal yang paling memukau dari fenomena ini adalah analisis awal yang diberikan oleh Kapolrestabes Makassar yaitu Kombes Arya Perdana. Beliau menyoroti soal motifnya kan? Iya, beliau menyoroti bahwa tren saling tembak di jalanan ini sebenarnya adalah bentuk baru atau manifestasi dari sebuah dorongan psikologis yang sangat klasik pada anak muda, yaitu keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri. Menunjukkan eksistensi diri dengan cara perang-perangan di jalan? Bukannya itu agak berlebihan ya? Maksud saya, kenapa harus pakai senjata mainan malam-malam begini? Kalau kita lihat ke belakang, ini sebenarnya sebuah evolusi perilaku. Dari data kepolisian, sebelumnya, kelompok-kelompok pemuda di sana sering menggunakan ruang publik untuk tawuran fisik. Tawuran yang pakai senjata tajam itu ya? Betul. Mereka biasa konvoi motor bawa panah busur yang jelas sangat mematikan. Lalu polisi dan pemerintah kota melakukan penertiban besar-besaran. Senjata tajam disita dan dilarang keras. Nah masalahnya energinya kan masih ada. Hasrat untuk tampil jagoannya belum hilang gitu ya? Tepat sekali, hasrat mendominasi jalanan itu tidak hilang begitu saja. Jadi, mereka mencari medium alternatif dan beralih menggunakan senjata mainan ini. Jadi ini semacam pelampiasan yang bergeser ya. Dari panah busur yang jelas-jelas senjata mematikan, pindah ke senjata mainan. Sekilas ini terdengar seperti sebuah penurunan tingkat ancaman, bukan? Kalau secara teori sih iya. Terdengar lebih aman karena cuma peluru gel. Iya kan? Lebih baik mereka main tembak-tembakan peluru air daripada saling panah pakai besi. Tetapi pada prakteknya di lapangan, dinamikanya jauh lebih rumit. Karena labelnya adalah mainan, hambatan psikologis mereka untuk menggunakannya itu hilang sama sekali. Oh, mereka merasa bebas karena mikir, ini kan cuma mainan. Persis, mereka merasa tidak sedang melakukan kejahatan. Dan inilah yang membuat skalanya membesar dengan sangat cepat dan sangat liar. Dan kompleksitas itu semakin terlihat jelas ketika kita membahas siapa saja pelakunya. Pak Wali Kota Munafri, Arifuddin, memberikan detail yang bikin saya cukup tercengang. Ini soal rentang usia pemainnya ya? Betul. Awalnya, saya pikir, oke, ini pasti anak-anak remaja, belasan tahun yang sedang mencari jati diri. Ternyata keliru.
permainan Gel Blaster ini menjangkiti hampir semua kalangan. Anak-anak remaja, orang dewasa, bahkan ada laporan orang tua yang ikut-ikutan. Itu poin yang krusial sekali dalam sosiologi massa. Ketika orang dewasa ikut terjun ke jalan membawa senjata mainan di malam hari, terjadi apa yang disebut sebagai legitimasi perilaku. Bisa Anda bayangkan, bapak-bapak yang seharusnya tidur nyenyak malah ikut nongkrong bawa senapan mainan, berbaur sama anak-anak remaja di pinggir jalan pada jam 2 pagi. Memang terdengar absurd, tapi bagi anak-anak yang melihatnya, kehadiran orang dewasa ini memberi sinyal kuat. Mereka jadi mikir, oh ini adalah aktivitas komunal yang wajar dan didukung oleh orang tua. Jadi keisengan kelompok kecil berubah jadi fenomena massal berskala kota. Waktunya pun ekstrim, menjalar dari lorong-lorong sempit permukiman sampai ke jalan raya utama. Dan ketika skalanya sudah sebesar ini, resiko yang mengikutinya tidak lagi tumbuh secara perlahan, tapi langsung meledak. Disinilah bagian yang sangat penting. Mari kita masuk lebih dalam ke bagian risiko ini karena laporan otoritas sangat menitikberatkan pada bahayanya. Kita mulai dari resiko fisik dan medis dulu. Anatomi senjatanya perlu kita perjelas di sini. Benar, namanya memang peluru gel. Saya bayangkan bola-bola kecil seukuran kacang hijau yang kalau direndam air jadi membesar, lunak dan kenyal. Kalau dipencet hancur. Kenapa benda selunak ini bisa memicu kekhawatiran level kota? Anda benar soal materialnya. Itu polimer penyerap air. Tetapi masalah utamanya bukan pada kelunakan pelurunya, melainkan pada daya dorong senjata dan cara penggunaannya. Kombes Arya Perdana memberikan peringatan spesifik soal ini. Peringatan soal target tembakannya kan? Iya, jika peluru gel ini ditembakkan dan mengenai badan atau area yang tertutup jaket tebal, mungkin dampaknya memang tidak seberapa, paling terasa perih atau memar kecil. Tapi senjata ini kan dimainkan secara liar, ditembakkan acak dari jarak dekat di malam hari yang gelap. Dan pasti tidak ada satupun dari mereka yang pakai alat pelindung diri, seperti kacamata goggles pelindung layaknya kalau main paintball di arena resmi. Tepat, jika tembakan jarak dekat itu mengenai area sensitif, terutama mata telanjang, resikonya berubah menjadi cedera yang sangat serius. Kita berbicara tentang trauma okuler, potensi kerusakan kornea yang parah, hingga resiko kebutaan permanen. Permainan permanen hanya karena mainan. Bayangkan tekanan udara mekanis dari senapan memproyeksikan benda padat berkecepatan tinggi langsung ke bola mata. Itu bukan lagi sekedar perih, itu cacat seumur hidup. Mengerikan sekali. Apalagi di beberapa berita, ada istilah senapan tipe Omega yang lagi diburu remaja di toko mainan. Apa bedanya tipe ini dengan pistol air biasa? Oh, perbedaannya sangat jauh. Tipe Omega ini merujuk pada kelas Gel Blaster yang sudah menggunakan baterai dan dinamo elektrik besar. Ini bukan pistol yang harus Anda kokang manual satu persatu. Berarti ini full auto ya? Senapan otomatis? Betul sekali. Tipe ini bisa melontarkan belasan peluru gel per detik secara otomatis penuh. Jarak tembaknya bisa puluhan meter karena dorongan per yang dimodifikasi. Volume tembakan dan kecepatannya jauh di atas mainan tradisional. Berondongan belasan peluru per detik. Disinilah bagian yang sangat menarik. Bahaya fisik ini berlipat ganda karena mereka memainkannya dengan cara yang ekstrim. Catatan dari wali kota soal cara mereka berkendara itu ya. Ya, wali kota menyoroti bahwa para pemain ini menggunakan Gel Blaster sambil mengendarai sepeda motor. Mereka berkonvoi, saling kejar-kejaran, dan menembak dari atas motor yang melaju kencang di jalanan umum. Kalau kita bedah dari sisi keselamatan lalu lintas, ini bahaya ganda. Mengendarai sepeda motor menuntut konsentrasi penuh dan kedua tangan di stang. Bayangkan, si pengendara sibuk membidik target bergerak sambil menembak otomatis, satu tangan di kegelapan. Fokus ke jalan raya pasti hilang total. Mereka bisa menabrak trotoar, masuk selokan, atau nabrak mobil parkir karena asik menoleh ke belakang. Itu kecelakaan tunggal, tapi ada skenario kedua yang jauh lebih mengkhawatirkan. Risiko bagi pengguna jalan lain yang kebetulan lewat, kan? Tepat. Posisikan diri Anda sebagai warga biasa. Anda baru pulang kerja shift malam atau cari makan sahur naik motor santai, tiba-tiba dari arah persimpangan muncul konvoi motor melaju kencang sambil menembakkan rentetan peluru gel ke arah Anda. Pasti kaget luar biasa. Suara letupannya bising, dan kalau wajah saya kena rentetan peluru nyasar, itu refleks saya pasti langsung membanting setir. Dan bantingan setir karena kaget itulah yang memicu kecelakaan fatal. Anda bisa terjatuh atau menabrak kendaraan lain. Ini ancaman langsung terhadap nyawa orang yang tidak tahu menau soal permainan itu. Laporan saksi mata juga mengonfirmasi ini.
Warga yang sekedar melintas santai ikut jadi sasaran tembak, entah disengaja atau tidak. Kepanikan ini langsung membawa kita ke risiko fundamental ketiga, yaitu konflik sosial. Efek domino dari kepanikan warga di malam hari. Benar, apalagi ini bulan Ramadan. Waktu di mana masyarakat butuh tidur berkualitas untuk bangun sahur, polusi suara dari letupan senjata dan raungan knalpot memicu stres komunal yang parah. Tapi, skenario paling kritisnya adalah peluru nyasar tadi. Bagaimana kalau peluru itu mengenai kelompok pemuda lain ya? Persis. Jika peluru mengenai warga yang duduk di teras atau kelompok pemuda kampung sebelah yang sedang nongkrong, apa yang terjadi? Ini provokasi langsung. Kaget berubah jadi amarah. Ego yang tersinggung bikin mereka pasti ingin membalas. Dan balasannya belum tentu pakai gel blaster lagi. Tepat. Pemuda kampung sebelah bisa masuk rumah lalu keluar bawa parang, kayu atau panah busur beneran. Karena merasa wilayahnya diserang. Polisi juga secara eksplisit khawatir soal ini ya. Kesalahpahaman dari mainan bisa memicu tawuran fisik dan bentrok berdarah sungguhan antar warga. Seperti melempar korek api menyala ke tumpukan jerami kering. Dan karena semua eskalasi inilah wali kota mengeluarkan peringatan keras. Beliau bilang jangan dianggap main-main. Ini membawa kita ke risiko keempat, yaitu risiko hukum. Konteks hukum dari pihak kepolisian tidak memberikan toleransi. Kombes Arya Perdana memberi batasan lugas. Walaupun benda di tangan Anda diklasifikasikan sebagai mainan, kalau itu sampai melukai fisik orang lain, status hukumnya berubah seketika. Berubah jadi tindak pidana murni kan? Betul, kalau menyebabkan orang cedera mata atau bikin pengendara kecelakaan, itu bukan lagi kenakalan remaja. Pelakunya berhadapan dengan pasal penganiayaan atau kelalaian berat. Transformasi dari lagi asyik main menjadi tersangka kriminal terjadi hanya dalam sepersekian detik peluru mengenai target yang salah. Fakta itu seharusnya jadi alarm keras bagi siapapun yang ikut-ikutan tren ini. Lalu dengan semua resiko mengerikan ini mulai dari mata buta, kecelakaan lalu lintas, tawuran warga, sampai pidana, bagaimana otoritas bereaksi? Polisi kan sudah menyita banyak unit gel blaster dan rutin patroli membubarkan massa tiap malam. Ada satu hal yang sangat menarik dari respons otoritas ini. Meskipun ada potensi pidana, sejauh ini polisi belum melakukan penahanan fisik atau mempenjarakan para remaja itu. Iya, saya juga perhatikan itu. Kenapa mereka tidak dijebloskan ke sel tahanan? Padahal ancamannya serius. Mereka cuma dibawa ke kantor polisi, didata, disuruh buat surat pernyataan. Terkesan agak lunak ya? Ini bukan soal lunak atau keras, tapi soal strategi intervensi sosial. Penjara bagi remaja seringkali memicu masalah dan trauma baru. Sebagai gantinya, polisi pakai diskresi untuk membangun sistem pengawasan berbasis komunitas. Maksudnya melibatkan lingkungan sekitar pelaku? Benar, orang tua dipanggil menjemput anak di kantor polisi. Tidak cuma itu, ketua RT, ketua RW, lurah, sampai camat juga dilibatkan. Oh, jadi beban pengawasannya dikembalikan ke figur otoritas di lingkungan si anak sehari-hari. Pendekatan ini menciptakan hukuman sosial dan rasa malu yang kuat. Remaja ini sadar eksistensi yang mereka pamerkan di jalan sekarang diawasi ketat oleh tetangga dan aparat kampung. Ini jauh lebih efektif meredam perilaku musiman. Sangat masuk akal. Rasa malu memang kadang lebih ampuh dari sekedar ancaman hukum. Tapi ada akar masalah lain, sektor supply. Toko-toko mainan di Makassar diserbu pembeli dan penjualan tipe Omega meroket tajam. Polisi sangat sadar mereka tidak bisa terus-terusan menguras air di perahu bocor tanpa menambah lubangnya. Makanya mereka turun mendatangi toko mainan. Apa mereka akan melarang total penjualannya? Mereka melakukan audit Standar Nasional Indonesia atau SNI. Mainan legal harus punya batas aman kekuatan lontaran. Kalau barang yang dijual itu modifikasi ilegal yang daya tembaknya setara senapan angin, polisi punya dasar untuk menyita semuanya dari pasaran. Jadi dipotong dari hulunya. Nah, setelah membahas semua ini, jadi apa makna di balik semua ini untuk Anda? Ketika Anda mendengar sebuah kota sibuk merespons krisis akibat sebuah mainan, ini memaksa kita merefleksikan kepedulian kita terhadap ruang publik. Seberapa kenal Anda dengan aktivitas di lorong rumah Anda saat tengah malam? Ini ujian literasi keamanan bagi warga kota. Apakah kota mampu meredam ketertiban atau membiarkannya tenggelam dalam anarki kecil-kecilan? Kesimpulannya ada di kutipan tajam wali kota. Bukan cuma fun, sesuatu yang diklaim hiburan kehilangan haknya sebagai hiburan saat ia merampas rasa aman masyarakat dan berpotensi mencelakakan. Jika kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, tentu saja ini memunculkan satu pertanyaan penting. Polisi berhasil menekan tawuran panah busur, lalu pemuda ini beralih ke gel blaster. Energinya terus mencari wadah pelampiasan. Betul.
Jika besok Globlaster dilarang total, alat apa lagi yang akan mereka gunakan untuk eksistensi diri? Apakah kita hanya sibuk mengobati gejalanya tapi gagal menyediakan ruang ekspresi positif yang dibutuhkan pemuda di tengah sumpeknya perkotaan? Sebuah pemikiran yang sangat menantang. Apakah kita cuma memadamkan percikan api tanpa menyingkirkan bahan bakarnya? Saya akan membiarkan pertanyaan provokatif itu menggantung untuk Anda renungkan. Terima kasih banyak telah ikut menyelam dalam pembahasan mendalam kita hari ini. Jaga selalu keselamatan Anda di ruang publik dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.